Pemirsa, selebriti senior Rano Karno tetap melakukan aktivitasnya dalam dunia hiburan. Selain itu, sebagai politisi, ia juga masih aktif. Sebab itulah, ketika tiba hari libur, Rano Karno memanfaatkan kebersamaannya dengan Dewi Indriati, istri tercintanya. Keduanya terlihat harmonis dan kompak, terutama pada saat menjaga kesehatan. Oke, halo pemirsa, pagi ini saya sama Mbak Dewi. Ini sebetulnya rutin ya, tapi seminggu 3 kali lah. Pasti kita jalan kaki, minimal keliling komplek. Durasi kira-kira setengah jam. Jadi kalau mau hidup sehat, agak panjang umur ya, mesti olahraga. Ayo jalan ya, ikutin kita ya. Oke. Rano Karno mengungkapkan jika salah satu cara menjalin kekompakan dengan istri yakni berolahraga bersama, seperti berjalan kaki bersama di sekitaran komplek rumah mereka. Makasih banyak. Yuk, Be. Yuk. Ngap-ngapan tadi. Aku yang ngapan. Jauh dulu kan. Aduh, sedang lumayan. Rano Karno menyadari jika keharmonisan yang dibangun selama 37 tahun pernikahan dilakukan dengan cara sederhana, yakni saling memperhatikan sekaligus menjaga kesehatan. Emang harus, saya wajibkan Mas Rano harus jalan walaupun setengah jam, tapi rutin setiap hari. Salah satu yang membuat saya olahraga ya karena Mbak Dewi. Kalau dia nggak jalan, aku nggak ikut soalnya. Kalau jalan kita bisa... Kalau nggak begini, kita berapa tahun? Alhamdulillah mau 37 tahun. Bayangin 37 tahun loh. Kalau nggak begini loh doh. Ngeng. Usai melakukan jalan sehat, Rano melanjutkan olahraga khusus dengan melakukan olah tubuh menggunakan alat fisioterapi untuk menjaga kesehatan tulang punggung akibat penyakit skoliosis yang sempat dideritanya. Lantas, bagaimana kondisi kesehatan tulang punggung Rano Karno saat ini? Saya habis olahraga, aku habis ini fisioterapi. Ada alat yang rutin aku pakai, itu juga seminggu sekali. Itu untuk apa? Untuk stretching lah, untuk stretching urat, otot segala macam. Tapi alhamdulillah. Ya, ini alat terapi sebetulnya. Ya, dulu kita ke rumah sakit, tapi kebetulan ya ada rezeki. Kita beli alat ini karena memang alat ini kalau bagus dipakai setiap hari nggak usah lama, setengah jam. Ini satu untuk apa ya? Ya, saya kan ada problem skoliosis tulang. Artinya larinya tuh ke pinggang. Tiap bangun tidur pasti pinggang saya sakit. Ya, yang paling bagus tuh stretching. Ya, jadi setiap hari stretching. Makanya kenapa tiap hari bangun tidur ya setelah 15 menit kita santai baru jalan. Kita jalan kaki itu sebetulnya untuk stretching juga. Tapi setelah itu, setelah pulang ya saya pasti fisioterapi begini. Ini sebetulnya fibra aja, apa namanya kayak listrik lah. Inti utama adalah skoliosis. Tapi sebetulnya skoliosis nggak bisa diperbaiki karena itu kan kontur tulang ya. Pun kalau di operasi dokter juga tidak menyatakan 90% akan pulih. Karena ini udah bawaan. Saya mungkin sejak lahir sudah skoliosis, cuman baru berasa setelah umur 50 tahun, ya udah menjelang tua kan. Duduk dari mulai jongkok kita berdiri, dengkul udah mulai sakit, itu udah tanda, itu nggak bisa dipungkiri lah, itu umur ya kan. Nah ini untuk penguatan sebetulnya.
penguatan otot-otot, kemudian sirkulasi darah, dan juga untuk mengurangi rasa sakit. Nah ini pakai ini, walaupun ini bukan satu-satunya alat. Paling enak ke rumah sakit karena ada fisioterapi dan di sana ada tenaga ahlinya. Tapi kalau di sini karena saya dulu pernah ke tempat ini dan sudah pernah pakai ini, ya ada rezeki ya kita beli aja. Waduh, ya 2019, 3 tahun mungkin. 3 tahun saya pakai alat ini. Sebelum saya beli, saya berkunjung ke sana. Nah, cuman kalau di sana, ya maaf, rame-rame karena sama beberapa pasien yang lain kan. Ya waktu itu kan pandemi. Ya saya lihat resiko juga deh. Udah saya bilang ya kita belilah air di rumah gitu. Ini udah hampir 3 tahun saya pakai ini. Buat saya sangat membantu. Di sisi lain, kesibukan Rano di ranah hiburan juga tetap dilakukan. Bahkan dalam waktu dekat ini, Rano Karno yang juga dikenal sebagai Sidul kembali akan bermain dalam Sidul Anak Sekolah The Series. Lantas keseruan apa yang akan ditampilkan dalam kisah Sidul kali ini? Di sini terjadi komunikasi, bicara, ngobrol. Hampir rata-rata semua penonton Sidul. Mereka semua penonton Sidul. Mereka sangat tahu. Nah, sebetulnya dari warung ini yang paling besar saya dapat adalah ide cerita. Banyak sekali ya, saya nggak tahu apa kamu ikutin. Saya pasti datang ke tiap meja. Bukan hanya datang, biasa saya ngobrol. Gimana nonton Sidul? Nonton gimana menurut ini? Oh begini bang. Oke, harusnya bagaimana? Oh begini bang, begini. Ah, jadi di sini ada istilahnya, ada kelompok Sarah, ada kelompok Jenab nih. Kadang-kadang kita diskusi kecil. Tanpa sadar mereka itu aku rekam. Ya ini menjadi bahan untuk menjadi naskah. Itulah hidupnya Sidul gitu. Ini semua boleh dibilang hampir semua penonton Sidul. Iya, akhirnya saya harus bijak ya. Awal Sidul itu kan memang dari mini seri. Kemudian karena situasi pandemi saya persingkat menjadi film. Makanya saya bikin 3 film. Ternyata dengan lahirnya film itu banyak permintaan orang untuk kembali lagi ke series. Ya, akhirnya saya robah lagi konsep itu. Ya kalau ngeliat perjalanan Sidul ini kan panjang, lihat 92 ya. Kalau sekarang 2022 30 tahun. Sidul itu memang punya penonton spesifik. Penontonnya memang barangkali jujur seumur-umur saya. Ya seumur-umur 50-60 seperti saya lah. Dan ini sebetulnya penonton-penonton fanatis. Walaupun mungkin anak milenial tidak nonton. Nah sekarang saya menambah. Ada milenialnya, itu dimainkan oleh Rebong. Nah ini sebetulnya bukan siasat ya sebetulnya. Cuman memang jalan cerita Sidul sudah seperti itu. Sidul akan tua dan Sidul akan punya anak. Selain alur kisah berlatar belakang budaya Betawi, Sidul The Series kali ini tentu akan ditayangkan juga budaya lainnya. Lantas, siapa sajakah pemain baru yang akan meramaikan Sidul The Series kali ini? Kalau yang The Series ini sebetulnya jujur tersendatnya cukup lama, hampir 2 tahun. Ya, kira-kira tahun 2020 saya ingin start lagi. Cuman pandemi lagi tinggi. Saya sudah kontrak pemain. Kontrak semua kru, pemain sedang menuju kontrak. Tapi setelah saya lihat situasi pandemi tinggi, saya bukan tunda, tapi saya batalkan. Jadi persiapan yang sudah matang, skenario sudah jadi, kru sudah siap, harus saya batalkan. Alasan pertama memang waktu itu pandemi sedang sangat tinggi-tingginya, sehingga ya saya juga khawatir. Saya jujur juga sudah ring 4 ini, saya udah pasang ring di jantung 4. Kemudian Mbak Lia juga autoimun. Artinya cukup kita menjadi waspada. Makanya saya bilang waktu itu bukan saya tunda, tapi saya batalkan. Tapi semakin saya batalkan belakangan ini, kira-kira setahun yang lalu, maknya ini kan selalu menjadi penyemangat. Dia selalu menjadi penyemangat dan pengingat saya. Di setiap saya berkunjung, walaupun jujur saya nggak sering berkunjung karena saya tahu situasi pandemi dan keadaan maknya waktu itu. Tapi minimal setiap bulan pasti saya bicara lewat telepon. Dia selalu mengingatkan saya, ayo Sidul dilanjutkan, mumpung maknya masih ada. Dan itu sering diucapkan bukan hanya kepada saya, tapi kepada semua pemain. Kepada Maudi, kepada Sarah, kemudian Mbak Lia, kemudian Mandra, Suti, segala macam. Sehingga mereka ngingetin, ini gimana nih? Nyak selalu nanya nih, kita mau terus nggak?
Ya saya bilang sama mereka semua, kalian mana mau terus nggak? Kalau saya terus bisa saya teruskan, kalau nggak ngapain saya teruskan. Tapi inilah respect kita kepada Ibu Aminah ya. Dalam hal ini dia bermain sebagai maknya yang sudah sangat melekat. Sehingga saya pun dalam keadaan beliau sakit tidak pernah saya ganti dengan pemain yang lain. Iya, ini sebetulnya ujian ya, ujian kepada saya. Kebetulan kan saya menulis. Tapi sekarang ini saya dibantu dengan beberapa tim lah. Seperti Mas Aryo Rubik dan si Mutiara Rizky, ini asisten saya menulis. Karena saya tahu Sidul ini sekarang ada dalam framing generasi Z atau ya mungkin milenial lah. Saya nggak paham di situ, maka itu saya ajak anak-anak muda untuk terlibat. Tapi kalau Ruh, Dul, Sarah, Jenab, mereka nggak sanggup, mereka juga ngakuin itu ada di saya ruhnya. Nah artinya dengan kepergian maknya ini sebetulnya ada apa ya? Ada estafet ya, ada estafet generasi yang sebetulnya ada nanti di dialog maknya. Saya nggak ingin bercerita di sini, tapi ada satu adegan di saat ada dua sosok perempuan, ya Sarah sama Jenab ketemu mamanya, dan setelah itu maknya ngomong masih dudul, nyak mau ngomong malu berdua. Nah nanti aja lah nonton adegan itu seperti apa. Tapi itu artinya sebetulnya apa ya? Harapan dia terhadap Dul, harapan dia tentang keputusan yang akan diambil, dan dia hanya mengharapkan bagaimana selanjutnya. Kamu keterlaluan, Sar. Masa udah 2 tahun pulang ke Jakarta gak kasih kabar? Tapi lu harus waspada, Nat. Dia pasti berusaha biar si Sarah balikan lagi sama si Dul. Apa ini maksud kamu? Ngebuat aku harus ketemu sama papa saat ini juga, Tar? Tari, kamu harus ungkapin perasaan kamu ke Dul. Kalian deket dong ya? Tari sahabat baik aku. Aku bener-bener udah gak bisa nahan perasaan aku lagi. Dul orangnya emang gak peka ya sama yang beginian? Selama ini kamu di sini, kamu nggak pernah ketemu Dul, Sar? Memangnya harus ya? Aku ketemu dia lagi. Selama ini kayaknya hubungan rumah tangga lu kurang bagus. Anyep, adem, perak. Ya kamu kan bisa main sama teman-teman atau kalau kamu mau pergi. Emang boleh pergi? Kamu kan udah janji sama mama. Kamu nggak akan pernah ganggu papa. Papa udah gak sayang lagi sama mama ya?